Pemirsa, tahukah Anda di Indonesia ini terdapat jutaan sampah elektronik yang berbahaya bagi kesehatan Sampah manusia? elektronik Iya, juga menjadi atau ancaman bagi lingkungan hidup. Sampah ini masuk kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Pasti banyak yang mengakibatkan bertanya. ratusan warga rusun Romo Kalisari terpapar bau limbah. Hingga saat ini warga rusun masih mengalami gangguan sistem pernafasan, mual dan juga mata. Pada era digital ini, kemajuan teknologi berkembang dengan sangat pesat. Aktivitas manusia pada saat ini tidak dapat lepas dari peralatan elektronik. Semakin banyak produk-produk elektronik yang dihasilkan dengan fitur yang lengkap dan harga yang cukup terjangkau. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan produksi industri komputer, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya sebesar 22,03%. Perkembangan kemajuan teknologi tentunya semakin memudahkan konsumen dalam beraktivitas. Namun demikian, kemajuan teknologi tersebut juga berdampak negatif terhadap pola hidup masyarakat yang menjadi lebih konsumtif. Sebagai contohnya, godaan untuk selalu membeli model telepon terbaru karena memiliki fitur yang lebih canggih atau karena yang lama sudah rusak. Dengan demikian, telepon genggam yang sudah tidak terpakai tersebut menjadi sampah elektronik. Berdasarkan data The Global EWOS Monitor 2020, timbulan sampah elektronik selama tahun 2019 mencapai 53,6 ton dari 53,6 juta ton sampah elektronik yang dihasilkan oleh seluruh dunia. Asia, termasuk Indonesia, sebagai penyumbang sampah paling tinggi yaitu sebesar 24,9 juta ton. Bahkan Indonesia menjadi penyumbang sampah elektronik tertinggi di Asia Tenggara. Untuk kasus Indonesia dilansir dari Greenpeace, negara ini menghasilkan 812 kiloton sampah pada tahun 2014. The Global EWOS Monitor 2020 menyebutkan bahwa di tahun 2019 Indonesia menghasilkan 1.618 kiloton sampah elektronik. Peningkatan timbulan sampah elektronik ini cukup signifikan, di mana hanya dalam kurun waktu 5 tahun sampah elektronik yang dihasilkan meningkat 2 kali lipat. Meningkatnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap perangkat elektronik dapat berpotensi menyebabkan ledakan timbunan sampah elektronik. Terlebih lagi, di Indonesia merupakan negara yang berpenduduk terbanyak keempat di dunia. Kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk mengelola sampah elektronik juga masih rendah, sehingga isu sampah elektronik masih dipandang sebelah mata. Selain pola hidup masyarakat yang konsumtif, peningkatan timbulan sampah elektronik juga disebabkan dari sisi produksi, di mana di Indonesia masih belum berfokus untuk membuat desain produk elektronik tahan lama dan mudah diperbaiki dengan komponen-komponen yang mudah dicari. Terlebih di Indonesia mayoritas hanya berupa distributor sehingga tidak membuat produknya sendiri, terutama untuk smartphone dan device Internet of Things, di mana jenis elektronik ini justru yang paling banyak diminati dan dibeli. Dampak akibat limbah elektronik. Sampah elektronik merupakan limbah yang berasal dari alat-alat elektronik yang rusak, bekas, atau tidak dipakai lagi. Dan limbah jenis ini memiliki pertumbuhan paling tinggi setiap tahunnya. Nyatanya, sembarangan membuang sampah elektronik bisa menimbulkan bahaya yang serius. Seperti yang pertama, memiliki kandungan zat yang berbahaya. Setiap sampah elektronik mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti merkuri, mangan, timbal, litium, dan kadmium. Sebagai material yang tak bisa diurai oleh alam, logam berat ini bisa mencemarkan dan merusak lingkungan jika tak ditangani dengan tepat. Yang kedua, dapat memicu kanker. Perlu diingat bahwa sampah elektronik punya karakter yang berbeda dengan sampah lainnya, sehingga membakar bukanlah solusi yang terbaik. Jika terkena hawa panas, senyawa kimia dalam barang-barang elektronik ini bisa menciptakan senyawa baru yang lebih berbahaya, bahkan bersifat karsinogenik, yang dapat memicu kanker. Apabila senyawa ini terbawa melalui udara, tentu bisa dengan mudah mengontaminasi orang lain, dapat merusak ekosistem. Zat seperti merkuri bisa saja mengontaminasi ikan-ikan di laut yang dikonsumsi manusia, sehingga akhirnya memicu penyakit kronis seperti gangguan di sistem saraf pusat, ginjal, dan sistem reproduksi. Bahkan,
Ibu menyusui bisa saja menularkannya pada bayi melalui ASI. Jika sampah elektronik dicampur dengan sampah lainnya, dari waktu ke waktu kandungan berbahaya di dalamnya bisa mencemari air dan tanah yang mengancam semua makhluk hidup serta lingkungan. Cara mengurangi dampak buruk dari limbah elektronik. Pengelolaan dan penanganan sampah elektronik harus dilakukan dengan tepat dan tidak boleh dicampurkan dengan sampah domestik. Agar sampah elektronik tidak bercampur dengan sampah domestik, masyarakat dapat melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah elektronik berdasarkan jenis-jenisnya supaya pengelolaannya menjadi lebih mudah dan juga dapat menyeleksi peralatan yang masih memiliki kemungkinan untuk direparasi. Peralatan elektronik yang sudah tidak ingin dipakai namun masih bisa digunakan atau direparasi dapat dijual. Dapat juga mendonasikan peralatan elektronik yang masih layak pakai kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Mendaur ulang sampah elektronik juga dapat menjadi solusi atas permasalahan sampah elektronik agar menjadi peralatan yang bermanfaat kembali. Karena daur ulang adalah salah satu pilihan yang mudah untuk diakses masyarakat. Barang-barang elektronik yang sudah tidak terpakai dapat diserahkan kepada lembaga-lembaga pengelolaan sampah elektronik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan sampah elektronik harus dilakukan oleh pihak-pihak yang telah memiliki izin karena pengelolaannya tidak boleh sembarangan. Pengelolaan sampah elektronik harus melibatkan semua komponen masyarakat, baik produsen, distributor, maupun konsumen produk elektronik. Selain itu, para produsen barang-barang elektronik dapat bertanggung jawab dalam upaya pengelolaan dan daur ulang produk elektronik yang mereka buat. Permasalahan sampah elektronik menjadi tanggung jawab global. Penumpukan sampah elektronik dapat dikurangi dengan memulainya pada diri sendiri. Ada baiknya konsumen selalu berupaya untuk menjaga keawetan peralatan elektronik karena dengan menjaga keawetan barang-barang tersebut dapat meningkatkan masa pakainya dan juga dapat menghemat uang. Konsumen juga harus bisa menyeleksi antara kebutuhan dan keinginan, sehingga pembelian peralatan elektronik bukan hanya sekedar untuk gaya hidup saja, namun benar-benar membutuhkannya. Konsumen juga harus cermat dalam memutuskan kapan harus membeli barang elektronik yang baru atau menyewanya. Selain itu, pemanfaatan layanan online untuk menyimpan data juga dapat menjadi solusi untuk membatasi jumlah sampah elektronik yang dihasilkan. Tak lupa, edukasi mengenai sampah elektronik mulai dari bahayanya, pencegahan, hingga pengolahannya sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan sampah elektronik. Contoh inovasi dari limbah elektronik. Proses mendaur ulang e-waste selain dilakukan sebagai solusi untuk penanganan masalah lingkungan juga untuk mendapatkan kembali material-material yang terkandung di dalamnya yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Sebagai contohnya, medali di ajang Olimpiade Tokyo tahun 2020 terbuat dari daur ulang e-waste. Masyarakat Jepang diminta untuk mengumpulkan e-waste yang mereka miliki. Selama 2 tahun sudah terkumpul sebanyak 78.000 ton perangkat elektronik yang akhirnya didaur ulang menjadi medali. Ini tersebut bermula dari proyek Medali Tokyo 2020 yang bertujuan untuk menjadikan Olimpiade ini sebagai paling ramah lingkungan dan berkelanjutan. Akhirnya muncul inisiatif membuat medali yang seluruhnya terbuat dari logam ekstraksi barang elektronik. Prosesnya, setelah sampah elektronik dikumpulkan, perangkat listriknya dibuang. Kontraktor kemudian memunirkan logam yang diekstraksi dan membentuk kembali menjadi medali. Upaya nasional selama 2 tahun sejak 2019 itu pun berbuah manis, dengan menghasilkan kurang lebih dari 5.000 medali perak dan perunggu. Nah, itulah penjelasan mengapa e-waste itu berbahaya, bagaimana mendaur ulangnya, dan produk-produk apa yang bisa dihasilkan dari proses daur ulang tersebut. Mari jaga bumi kita dengan mengurangi pemakaian elektronik Agar hari esok kita masih bisa menikmati bumi tercinta.